haleluya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat memasuki tahun baru 2025. Dan kiranya di tahun 2025 ini hidup kita dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Renungan saat ini saya berikan judul Penghambat Kemenangan. Sering kita mendengar ada pernyataan yang mengatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar bagi setiap pribadi adalah mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 7 ayat 23 dikatakan di sana, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika setiap pribadi kita ditanya, bahkan orang yang tidak bertuhan pun, yang tidak memiliki agama pun ditanya apakah ingin hidupnya mengalami keberhasilan, apakah ingin hidupnya mengalami keberuntungan dan kemenangan, pasti setiap orang berkata ingin, dan ingin. Tetapi masalahnya firman Tuhan menerangkan kepada kita bahwa ternyata di dalam diri kita sendiri, dalam setiap diri kita ini ada perlawanan. Satu sisi dalam diri kita menginginkan kebaikan, tetapi dalam sisi yang lain di dalam diri kita juga itu ingin melakukan kejahatan. Dan kita harus bisa mengalahkan sifat-sifat keinginan yang jahat itu. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Puji Tuhan. Dan jika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita pasti menang, tidak diperhamba, tidak diintimidasi, tidak dikuasai oleh keinginan yang jahat. Tetapi kita akan mengalami kemenangan karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Penghambat kemenangan yang saya maksudkan di sini adalah pikiran kita yang keliru. Dan juga bisa bisikan dari setan. Contoh, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar atau terlintas di dalam pikiran kita sendiri? Jangan tekun-tekun, jangan rajin-rajin untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita ini kan bukan hamba Tuhan, kita ini kan pekerjaannya sekuler. Untuk apa kita tahu banyak firman Tuhan? Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah pelaku firman. Apa yang kita lakukan itu harus selaras dengan firman. Nah, bagaimana kita bisa selaras, bisa harmonis dengan firman kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan? Ada perkataan, ya, ada bisikan-bisikan setan yang mengatakan, tidak usah terlalu mengerti banyaklah firman Tuhan. Nanti kalau kita tahu semua kebenaran firman Tuhan, hidup kita jadi tidak bebas. Kita tidak boleh ini, kita tidak boleh itu. Jadi serba salah nanti, Tetapi Bapak Saudara perlu sadari, justru kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan dengan utuh, dengan lengkap, justru nanti itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nanti kita akan tambah repot, kita akan tambah susah, tambah menderita, tambah tersesat. Dan pastinya kita lebih pusing lagi. Kembali kepada Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Ayat pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun
benar-benar merdeka. Jadi jelas-jelas di sini bahwa pikiran kita sendiri yang keliru ini, bisikan setan yang diembuskan dalam telinga hati pikiran kita, itulah yang menghambat kemenangan kita. Contoh, kita buka firman Tuhan lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kalau kita membaca ini secara daging, ya, kita tidak suka ayat ini. Mengapa? Kalau kita mau mengikut Yesus, maka syaratnya apa? Kita harus menyangkal diri kita. Ya. Keinginan daging, keinginan mata ini, apa yang enak-enak ya dalam dunia ini. Ya, yang enak-enak tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kita harus mengatakan tidak. Ya. Kita juga harus memikul salibnya. Oh, kita mendengar kata pikul, waduh pasti menderita. Ya. Tetapi pengertian kita tidak boleh sempit, tidak boleh sepotong-sepotong. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30, pikulah kuk yang ku pasang, ya, kuk yang Yesus pasang, dan belajarlah padaku. Belajarlah kepada Yesus, kepada firman Tuhan. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Inilah karakter Tuhan Yesus. Yesus lemah lembut dan Yesus rendah hati. Ya, kalau setiap para pemimpin rohani, hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Seperti Yesus yang rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa manusia yang hidupnya tidak ingin tenang, aman dan nyaman? Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban yang Yesus berikan kepada kita itu ringan. Karena Yesus ada juga bersama dengan kita. Jadi kita jangan terintimidasi. Oh, menjadi pengikut Tuhan itu menderita terus. Iya, ada penderitaan. Tetapi itu ringan. Artinya kita sanggup mengatasi. Bahkan ada sukacita ketika kita mengalami penderitaan. Karena ada Yesus di situ. Kecuali saudara menghadapi penderitaan sendirian tanpa Yesus, itu akan menderita. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan di awal tadi, ayat Yohanes 8:32. Ya, penghambat kemenangan kita adalah pikiran kita sendiri. Ada ajaran, ada prinsip yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 25 dikatakan di sana, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi jika kita bersama dengan Tuhan, memandang Tuhan, mengingat Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Puji Tuhan. Jadi sungguh amat keliru kalau kita hanya sedikit mengerti firman Tuhan. Tetapi kita semestinya harus mau belajar banyak firman Tuhan. Karena Alkitab, ya, itu dasar kemenangan kita. Ada dalam setiap tangan kita. Mari kita terus setia dalam mengiring Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya kan hanya sebatas jemaat. Ya. Kalau hamba Tuhan mungkin harus tahu banyak firman Tuhan. Jangan berpikir demikian. Karena untuk apa? Ya, kita tahu firman, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Hamba Tuhan pun demikian. Untuk apa tahu banyak firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Tetapi alangkah baiknya jika kita banyak tahu firman Tuhan dan kita banyak juga melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan dan kami ingin mengalami kemenangan setiap hari. Pimpin kami, tuntun kami Roh Kudus.
Kami bersyukur berkati para pemimpin rohani kami, sidang jemaatmu di Lembah Dieng, dan setiap pendengar renungan pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,